Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah wa atubu ilaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Khusus kang wali kubur, mukminin mukminat, muslimin muslimat, mimma syahila maghriba wa bariya, khususan abana wa ummahatana wa jadadana wa jadatal masyayikhana wa masyayikhana wa satidatana wa satidatana wa liman ijtama'na hauna bisababi wali ajli. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Khusus untuk yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nasi azibil basaihi. Anta syafi la shifa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqaman. A'udzu bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma yajidu wa yu'azir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin.
Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma stajib. Kita tikrar dulu Pak. Nah, zikirnya sudah hafal Pak? Sudah mulai diamalkan? Belum hafal ya? Alhamdulillah. Udah hafal Pak? Udah ya? Udah mulai diamalkan minimal 10 saja ya. Tidak sampai terbit matahari juga. Sudah dibagikan fotokopiannya Pak? Diambil. Subhanallah. Ya nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan saja. Oke, kita tikrar. Yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kedua, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ketiga, la ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Yang keempat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kelima, subuhun kudus rabbul malaikati waruh. Keenam, astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Ketujuh, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kedelapan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. 9, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. 10, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Nah itu Pak ya, zikir-zikir 10, zikir dari Syekh Imam Al-Ghazali, paling sedikit 100, paling banyak 170, kemudian paling sedikit 10 sehingga jumlahnya menjadi 100 insyaallah. Kita lanjutkan. Masih membahas hal-hal yang diharamkan bagi mereka yang wudu, junub, dan haid. Kita ulang lagi Pak. Apa matannya dibaca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man taqadha, barang siapa yang batal wudunya haram alaihi kepadanya arba'atu asya, 4 perkara. As-salatu salat, wa tawafu tawaf, wa masul mushafi menyentuh mushaf, wa hamluhu dan membawa mushaf, wa yahrumu dan haram alal junubi bagi yang junub sitatu asya'a, 6 perkara. As-salatu salat, wa tawafu kedua tawaf, wa masul mushaf ketiga menyentuh mushaf, wa hamluhu dan membawa mushaf, walubsu dan tinggal diri fil masjid di masjid, wa qiraatul qur'ani dan membaca Quran, wa yahrumu dan haram bil haidi bagi mereka yang haid asyratu asya'a, 10 perkara. As-salatu salat, wa tawafu tawaf, wa masul mushaf dan menyentuh mushaf, wa hamluhu dan membawa mushaf, walubsu bil masjidi dan tinggal diri di masjid, wa qiraatul qur'ani dan membaca Quran, wa saumu dan saum, wa talaku dan talak, wal mururu melewat bil masjid di masjid in khofat jika takut talwisahu mengotorinya atau bercecerannya, wal istimta'u dan mengambil kenikmatan bima baina surati apa-apa antara surah besar wa rukbati dan lutut. Kita lanjutkan sekarang haram bagi yang haid.
Sholat sudah, tawaf sudah, menyentuh mushaf sudah, membawa lubsu bilmat, qiraatul Quran kemarin sudah selesai. Sekarang wassaum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu nafa'ana bihi bid-dharain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Sabi'uha, haram bagi yang haid yang ketujuh as-saumu, saum. Jadi yang haid haram untuk saum, juga yang nifas di sini. Pamata nawati saum, jika nawati berniat as-saum berpuasa, harum alaiha, maka diharamkan atasnya. Jadi yang nifas, perempuan nifas haram berniat untuk melakukan puasa. Jika telah berniat kemudian berpuasa di tengah jalan, kemudian haid, ya batal puasanya. Gitu Pak ya. Jadi haram meskipun dia sudah niat gitu. Wa amma idza lam tanwi, jika belum niat, wa mana'at nafsaha, menahan dirinya minat ta'ami, dari tidak makan, wa dan minum, falayah alaiha, ya tidak haram. Gitu Pak ya. Jadi ini perempuan haid, kemudian dia tidak makan dan tidak minum dan tidak niat, ya tidak apa-apa, tidak menjadi masalah gitu. Karena li'annahu la yusama sauman, karena hal itu tidak dinamakan sebagai puasa saum, karena saum itu diantara rukunnya apa harus niat gitu. Wal aujuh, dan dari aujuh, pendapat ulama aujuh, annahu, sesungguhnya hu di sini saum, lam yajib alaiha aslan, pada asalnya itu tidak wajib puasa itu gitu ya, bagi mereka yang haid aslinya. Wa wujubul qada, tapi diwajibkan wudu. Innama huwa amrun bi amrin jadidin, innama huwa bi amrin jadidin. Qada ini, perintah qada ini adalah perintah baru. Jadi pada asalnya tewajib Pak puasa, tewajib puasa, tewajib qada gitu Pak ya. Cuman nih perintah qada ini adalah perintah baru. Sampai sekarang nanti akan dibahas Pak secara khusus dalam bab saum gitunya. Ada yang wajib qada, ada yang wajib fidyah gitu Pak ya. Insyaallah. Jadi pendapat yang wujud pada hakikatnya adalah tidak wajib gitu Pak. Tidak wajib saum, tidak wajib qada. Cuma perintah qadanya ini adalah amrun jadi perintah yang baru, sehingga sampai sekarang dengan pengetahuan kita bahwasanya orang yang nifas dan haid itu wajib qada gitu ya. Ya tergantung berapa harinya, berapa hari dia haid atau nifas. Hampir rata-rata kan dulu sudah dibahas nifas itu paling sebentar sabersetan ya, atau sehari semalam kalau haid. Kalau nifas sabersetan, kalau haid rata-rata 6 gitu Pak ya, atau 7 hari ya, paling lama 15 hari. Nah itu Pak, sudah dibahas dulu kaitannya dengan saum. Jadi wanita yang haid haram saum. Wa thaminuha, yang ke-8 yang diharamkan itu adalah at-talaqu. Jadi haram talak itu Pak. Jadi haram artinya laki-laki menjatuhkan talak kepada istrinya yang sedang haid, haram. Karena talak itu bukan dari perempuan, ya, talak itu dari laki-laki. Jadi perempuan ini sifatnya kalau mau menggugat kemana? Ke pengadilan. Kalau perempuan, bukan perempuan menjatuhkan talak, tidak akan sah gitu ya. Laki-laki yang menjatuhkan talak kepada perempuan. Haram gitu Pak ya, seorang laki-laki gitu ya menjatuhkan talak. Artinya apa? Jika seorang perempuan ditalak pada waktu haid, ya haram hukumnya, tidak boleh gitu Pak ya. Wa huwa, bisa enggak? apa?
nggak boleh tapi sah nggak apanya? Nah, di sini akan dibahas dulu Pak ya. Nah, di sini akan dibahas tapi sah enggak ya, gitu ya. Gitu. Makanya kan sebetulnya makan sudah jadi pengetahuan ya. Kalau perempuan ditalak pada masa haid, nanti jatuhnya pada setelah suci. Nanti dibahas secara rinci nanti di sini, gitu Pak ya, insya Allah. Gitu. Jadi artinya wahwa minal kabair, wahwa minal kabair artinya apa? Perempuan menerima atau yang menerima talak, seorang suami menjatuhkan talak pada perempuan yang sedang haid itu sudah termasuk kabair. Allahu Akbar. Kabair itu apa? Dosa besar, termasuk dosa besar. Karena kenapa? Abgodul halali indallahi at-tolak. Abgodul halal, sesuatu yang halal tapi dibenci. Gimana Pak ya? Halal tapi dibenci, at-talaku, yaitu apa? Talak. Gitu. Wa huwa minal kabair, talak tersebut minal kabair dari perbuatan dosa besar. Illa kecuali katanya apa di sini nih? Fi sab'i suwarin, dalam 7 perkara. Fala yahrumu talaqaha fiha, maka tidak diharamkan dalam 7 ini menjatuhkan talak fiha pada perempuan yang sedang haid atau nifas gitu ya. Pertama, idza qala, jika seorang suami berkata anta talikun, engkau tertalak, seorang suami ini, fi akhir juzmin min haidika, di akhir masa-masa haidmu. Jadi tertalak, seorang laki-laki menjatuhkan talak di akhir masa haid gitu. Au ma'airi min haid, au ma'ah, atau menjatuhkan talak di akhir masa haid, au indahu, atau masa-masa haid tersebut akhir masa haid. Wa mislu dzalika, dan seperti itu, malau tamma lafdut talak, sehingga sempurna lafaz talak di akhiril haid, di akhir haid, listiqabi dzalika talak asyuru al awal fi iddah. Kenapa diperbolehkan pada akhir-akhir masa-masa akhir haid kemudian seorang suami mengucapkan talak? Karena di sini listiqabi dzalika talak, karena nyambungnya talak tersebut dengan masa iddah. Nah, jadi boleh Pak kalau mentalaknya pada akhir masa haid. Contohnya ayeuna teh akhir masa haid istri teh gitu Pak, seorang suami menjatuhkan talak di sana mah boleh. Karena kenapa? Listiqabi. Maksud listiqabi di sini karena menyambungnya talak tersebut dengan apa Pak? Dengan masa-masa iddah. Itu yang pertama. Asani, yang kedua, antakunal mutallaqah fi dzalika ghairu madkhulin biha li adamil iddah. Yang kedua, tidak haram menjatuhkan talak kepada seorang perempuan yang haid itu fi ghairi madkhul, yang tertalak itu belum disetubuhi bihali adamil iddah, karena perempuan yang belum disetubuhi itu tidak ada iddah. Karena sebab jadi nikah nih gitu, kemudian belum bercampur, maksudnya dukhul di sini ya, belum hubungan suami istri, kemudian tertalak oleh istrinya, oleh suaminya, maka perempuan tersebut tidak ada masa iddah gitu. Tidak ada. Bihilafi, berbeda, al mutawaffa anha zawjuha, yang ditinggalkan mati oleh suaminya qabla dukhuli, sebelum masuk, fatajibu alaihal iddah, maka wajib atasnya iddah. Jadi kaitannya dengan dukhul dan ghairu madkhul itu menjadi menjadi hukum gitu ya. Artinya apa? Madkhul di sini sudah disetubuhi gitu Pak ya. Makanya pada hakikatnya kan kalau bukan hanya saja tidak ada masa iddah, dalam bab mahar saja kalau belum kalau belum dukhul itu subhanallah tidak punya hak sedikit pun gitu Pak ya. Bagi siapa? Bagi perempuan untuk menerima mahar, kecuali kalau sudah dakhala itu mutlak secara keseluruhan. Nah, itu asani yang kedua. Asalisu, dan yang ketiga adalah antakuna hamilan minhu listiqabi dzalika
antakuna hamilan minhu listiqabi dzalika talak asyru bil iddah. Istri yang ditalak saat haid, dia sedang dalam keadaan mengandung anak dari suami yang mentalaknya. Sehingga hukum mentalaknya tidak diharamkan karena masa tertalak itu tersambung langsung dengan memasuki masa iddah. Itu istri yang sedang mengandung anaknya. Karena kenapa? Listiqo bidzalika tolak. Karena kenapa? Menyambungnya masa tolak tersebut bil iddah dengan masa iddah. Asalis ar-rabi'u yang keempat, ayyakuna tolaku bi'audin minha idza kanat hamilan. Ayyakuna tolak talak itu biiwad itu apa? Dengan ganti rugi gitu ya, dengan memberikan sesuatu ya idza kanat hamilan, jika dalam keadaan hamil. Li anna itu ahal mal, karena memberikan harta bagi yang tertalak yasuru bil hajah, itu adalah kebutuhan pokok ila tolaki terhadap kedudukan talak. Wa kharaja dikecualikan gitu al iwadu minha, penggantian tersebut malau talaqwa bisualiha, ditalaknya itu karena permintaan perempuan, bila iwadin, maka di sini tanpa iwad au bi iwadi min atau pengganti dengan yang lainnya. Makanya kan seorang perempuan jika mau menggugat talak kepada siapa Pak? Kepada suaminya, ini kan berarti permintaan dari seorang perempuan. Iwadnya itu sangat rendah sekali Pak ya. Cuma berapa? Cuma 10.000 diberikan ke pengadilan gitu Pak. Nah itu bagi perempuan yang tertalak gitu ya, dengan minta ganti. Wal khamis, dan yang kelima, ayyakuna talaku fi'ilain. Talak itu fi'ila itu dalam sumpah ilah. Tahu sumpah ilah Pak? Jadi sumpah ilah itu adalah seseorang suami yang bersumpah kepada istrinya tidak akan mensetubuhinya beberapa waktu tertentu. Itu sumpah ilah gitu ya. Bimutalabati tolak, karena tolak tersebut atas permintaan siapa? Istrinya. Fi halil haid, dalam keadaan haid. Ba'da mutalabati alwat'u minazawj fi halid tuhri, setelah permintaannya untuk bersetubuh minazawji dari suaminya fi halid tuhri, dalam keadaan suci, payang taniu, tapi suaminya itu tidak menyetubuhinya. Li anna hajatiha syadidah ila tolak, karena yang dibutuhkan pada waktu itu adalah bukan bukan persetubuhannya, karena yang dibutuhkan oleh perempuan yang tadi ila tolaki terhadap jadi yang dibutuhkannya itu bukan setubuhnya, tapi yang dibutuhkannya itu adalah talaknya. Maka boleh seorang laki-laki menjatuhkan talak atau perempuan menerima talak dalam keadaan sumpah ilah gitu. Nah itu al-khamisu yang kelima. Asadisu yang keenam, ma idza talaqa hakimu fi shiqaqin waqa'a baina wa baina zawjiyah li hajati syadidah ilaihi. Yang keenam, boleh seorang hakim menjatuhkan talak kepada seorang perempuan yang sedang haid. Karena kenapa? Waqa'a bainahuma wa baina zawjiyah shiqaq, antara suami dan istri di sana sedang dalam keadaan pertengkaran yang luar biasa. Karena yang dibutuhkan pada waktu itu adalah asyadidu ilaihi, menerima ucapan talak. Jadi di sini yang menjatuh ketok palunya siapa Pak? Hakim gitu. Boleh, tidak menjadi masalah gitu. Ya, syikok. Karena kenapa? Dua laki-laki tersebut, dua orang tersebut dalam keadaan pertikaian. Syikok di sini. Waqa'a bainahuma wa baina zawjih li hajati asyadidah, karena harus secepatnya dipukul ya diketok palu. Padahal si perempuan ini dalam keadaan haid, maka boleh menjatuhkan talak seorang hakim kepada perempuan meskipun dia dalam keadaan haid. As-sabiu yang ketujuh nih, yang termasuk ini tidak haram. Tapi pada hakikatnya adalah tadi menjatuhkan talak kepada perempuan yang sedang haid ini hukumnya haram gitu. As-sabiu yang kecuali dalam 7 ini. As-sabiu yang ketujuh, malau qala sayyid amati. Jika seorang sayyid tuan berkata kepada amatnya. Amat itu budaknya.
In talaqaka zawj al-yaum fa anta hurun. Jika engkau tertalak oleh suamimu pada hari ini, kata tuannya, fa anta hurrah, maka engkau menjadi seorang merdeka. Fa alima zawj dalika ta'liq wa adama rujui saytalaqaha fatutallaqaha. Fa alima, kemudian suami amat ini tahu bahwasanya jika istrinya tertalak oleh dirinya, maka dia akan dimerdekakan. Kemudian ada marwi Said, dan Said ini tidak akan apa-apa menarik lagi ucapannya, gitu. Menarik ucapannya, fatutalliqaha, maka ditalak, atau sa'alatu dalika, atau saal tahu dalika, dipinta dia meminta amat ini kepada suaminya untuk ditalak. Fala yahrumu talaqaha, maka tidak haram talaknya lil khalasi minar riq, karena terbebas dari perbudakan, gitu Pak ya. Id dawamu adar biha min tatwilil iddah, karena kenapa? Menjadi seorang budak itu adalah ador itu apa? Bahaya, gitu Pak ya, hina. Biha min tatwilil iddah, dibanding dengan apa? Lamanya masa iddah. Wa qad la yusmahu bi sayyid, jarang-jarang seorang sayyid mengucapkan seperti begitu. Au yamuta, atau mati, fayadumu asaruha, mati situannya, fayadumu asaruha, maka kedudukan perbudakan ini akan menjadilah lama. Jadi memang jarang-jarang seorang tuan untuk memberikan apa-apa kebebasan kepada siapa? Amatnya, dengan cara mentalak siapa? Istrinya. Maka seorang suami boleh gitu mentalak siapa? Amat tadi itu istrinya, karena ada informasi jika tadi tuannya itu tidak mencabut ucapannya. Karena hal seperti begitu memang jarang sekali seorang tuan mau membebaskan siapa? Budaknya dengan apa? Talak. Maka talak di sana menjadi boleh. Wal hikmatu fi tahrimit talaq bil haid, apa hikmahnya di balik haramnya apa talak bil haid terhadap mereka yang haid? Tadarruha bituli muddatit tarabbus, karena bahayanya, hinanya, lamanya penantian, gitu Pak ya. Li anna baqiyatal haid, karena sisa waktu haid, la tahsibu minal iddah, tidak dihitung dengan masa-masa iddah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna." Jika talaqtumun nisaa, engkau mentalak wanita-wanita, fatalliquhunna, maka talaklah mereka li'iddatiha, karena iddahnya. Idza aradtum talaqal azwaj, jika kalian menginginkan untuk mentalak istri-istri kalian, al-mutawiat, yang mutawi, yang tersetubui, allati ya'tadidna bil iqra, fatalliquhunna fi awalil waqti, maka ditalaklah mereka pada awal waktu. Alladhi yashri'unna fihi fil iddah bi ayyakuna talak fi tuhrin la tujamiu, sehingga talak itu dalam keadaan suci. Wal murad, maksud bi waqti syuru'ihinna, waktu yang diperintahkannya itu adalah ma yashmulu, yang mencakup waktu talmisahunna, menyempurnakannya hal itu. Falau tulliqat fi iddati talak, jika tertalak fi iddati talak, pada masa-masa talak raj'i, falahir mata, maka tidak haram lital bisalka lital bisaha al iddah, menggunakannya apa? Pada masa iddah. Nah, itu Pak kaitannya dengan apa? Talak. Jadi seorang laki-laki ya haram, dan perempuan juga haram menerima apa? Talak, sedangkan dia dalam keadaan haid, kecuali dalam 7 perkara tadi yang telah disebutkan. Jadi hikmahnya haramnya talak dalam kondisi haid itu adalah kenapa? Ya bahayanya, karena kenapa? Lamanya menanti. Jika seorang perempuan tertalak, Pak, maka seorang perempuan itu harus iddah Pak ya. Iddah itu berapa lama Pak? Salah satu quru ya. Salah satu quru itu 3 kali suci. Hampir 3 kali suci itu rata-rata ya hampir 3 bulan 10 hari, lama Pak. Ya 100 hari lah. Kemudian kalau
perempuan yang ditinggalkan suaminya itu 4 bulan 10 hari Pak ya. Jadi memang berbeda. Nah di sini hikmahnya kenapa haram perempuan ditalak pada waktu haid, karena lamanya penantian. Nah itu yang ke berapa nih? Samin yang ke-8. Kita selesaikan dulu Pak. Tasi. Nah, sekarang watasi haram bagi yang haid itu yang ke-9 adalah al-murur. Al-murur itu apa Pak? Melewat, berjalan di masjid. Mujarradil umbur, melewat fil masjid, di masjid. Li ghilladhi hadasiha. Jadi haram bagi perempuan yang haid itu adalah melewat masjid. Gitunya li ghilladhi hadasiha, karena beratnya hadas yang ditanggung. Ternyata perempuan haid itu adalah beratnya hadas yang ditanggung. Wa bihadza faraqatil junub. Tentu hal ini berbeda dengan mereka yang junub. Hai sulam yahrum bi haqqihi mujarradil ubur. Kalau yang junub kan boleh melewat Pak ya, di mana? Di masjid. Dulu sudah dibahas, tapi syarat gitu Pak ya, kalau masuk ke masjid pintunya harus harus 2 gitu. Kalau 1 itu tidak boleh gitu. Ini Pak kaitannya dengan resepsi akad ya. Itu kan kadang-kadang sebagian masyarakat akad itu ada yang dilaksanakan aja di mana? Di masjid. Boleh tidak Pak akad di masjid? Ya boleh-boleh saja. Cuma yang menjadi masalah itu ada mereka perempuan-perempuan yang haid yang melewat saja, apalagi tinggal diam di masjid, itu hukumnya tidak boleh. Ya, nanti siapa yang tanggung jawab? Kalau ada perempuan yang haid kemudian tinggal diri di mana? Di masjid. Jangan-jangan tinggal diri melewat saja, itu tidak boleh. Nah itu kaitannya. Jadi akad di masjid ya boleh tidak menjadi masjid. Cuma harus diperhatikan seperti hampir rata-rata. Kalau tidak di gedung-gedung mungkin Pak ya, kalau di rumah-rumah pasti sugestinya ingin di mana Pak? Ingin di masjid. Harapannya apa Pak? Ya, harapannya sudah nikah daek ke masjid itu saja harapan. Jadi harapannya ke sana gitu Pak. Tapi teu saeutik deh akan di masjid tapi tara ke masjid. Gitu. Tapi ya ada juga Pak ya, karena sugestinya ke sana. Nah itu, kita lanjutkan. Bihadza faraqatil junub, tentu hal ini beda dengan junub. Hai sulam yarum bihaqi mujarradil ubur, karena yang junub itu kalau hanya sebatas melewat ya lam yahrum, tidak haram. In khafat talwisahu, menjadi haram itu adalah il khafat talwisah, jika takut mengotori bisana ilmu salasae taltihahu bidam, mengotori masjid ini dengan apa Pak? Dengan darah yang berceceran. Sianatan lil masjid, menjaga kebersihan masjid. Fa in aminatu kana hal umur lakin amal karah. Tapi jika merasa aman tidak akan mengotori masjid, lakin ma'al karohah, tapi hukumnya makruh, dibenci. Indantifai hajati uburiya bi khilafil junub, terhadap untuk melewati masjid bi khilafil junub, berbeda dengan orang yang junub. Fa innal ubur fi haqqi bila hajatin, jadi bihajah Pak ya. Kalau bila hajatin tanpa ada hajat khilaful aula, sebaliknya tidak boleh. Fa in kana laha gordun sehun, tapi jika dia punya maksud yang khusus kakorbitori, ya saya nih harus melewat masjid nih. Karena kenapa? Kalau tidak melewat masjid pasti saya akan bakal nguriling gitu, sehingga memang ke depan masjid ini menjadi lebih dekat pala karohata, maka hukumnya menjadi tidak makruh gitu ya. Wala khilafu dalika, dan tidak kebalikan dari hal itu. Nah itu. Wa kharaja, pengecualian bil masjidi, dengan masjid di sini ya bil madrasah ya, kalau perempuan masuk melewat madrasah ya yang head tidak menjadi masalah. Waribat atau pondokan gitu ya, bidomira wal ba jami'u ribat, kutubin jam'i kitab, seperti kutub kumpulan kitab ya, perpustakaan lah gitu Pak. Tidak boleh bukan tidak boleh, boleh bagi perempuan yang head gitu ya, masuk perpustakaan, kemudian baca kitab-kitab, baca buku-buku
ya keilmuan gitu Pak ya, boleh. Wa musallal id, dan tempat salat id. Wa malikul ghair, dan selain tempat hal itu. Fala yahrum uburaha, maka tidak haram melewatnya, illa kecuali inda tahaqqaqat talwis au dhannahu. Jika tahaqqaqat benar-benar kelihatan kotorannya, au dhannahu, atau ia menyangka akan berceceran. La indau tawahum, tapi tidak ada keraguan-raguan. Wal farqu anna hurmatal masjid datiyah wa hurmatu hadi aradiyah. Perbedaannya adalah anna hurmatal masjid, haram masuk masjid ini adalah zatiyah, sebagai zat, wa hurmatu, dan keharamannya hadi aradiyah, juga sebaliknya. Wa kal haid fi ma dzukira, dan bagi perempuan yang haid fima dzukira, yang sudah disebutkan tadi, man lahu hadasun daim, bagi mereka yang punya langgeng hadas. Kamustahadoh, sama Pak, orang yang mustahadoh itu apa? Mustahadoh itu apa? Mustahadoh itu ya seorang perempuan yang sedang dalam keadaan istihadah, tidak boleh melewat masjid juga Pak, karena kedudukannya sama dengan apa? Ya sama dengan apa? Perempuan haid mustahadoh gitunya. Atau salah sila baul, seseorang yang beser dengan air kencing au madi atau madi, itu tidak boleh juga Pak melewat apa nih? Melewat masjid. Jadi yang sederajat dengan haid itu adalah yang istihadah, kemudian yang beser. Nah, takut nanti air kencingnya kalau melewat ke masjid apa Pak? Ya berceceran itu, au madi. Wa man bihi jarahatun tadahamu bidang, atau seseorang yang punya luka gitu ngelawat ke mana? Ke masjid haram, karena ditakutkannya getihnya itu gitu. Contoh kakadek gitu Pak ya, ngalangkung ke mana? Ke masjid. Nah, itu tidak boleh. Kalau tadi teh takut apa berceceran, jatuhnya darah ke mana? Ke masjid, itu yang menjadi masalah. Fa idza khifat talwis bi syai'in min dalika harumal ubur. Fa'in hipa, jika ada takut at-talwis berceceran atau mengotori bisya'in dengan sesuatu, dengan darah tersebut, min dalika harum al-ubur, maka melewat masjid ini hukumnya menjadi haram gitu. Wa illa, tapi jika tidak takut berceceran gitu Pak ya, mengotori masjid, kariha, maka hukumnya menjadi makruh bihi lihajatin, karena ada hajat. Ya, hajat itu karena ada keperluan tadi, seperti kalau tidak melewat masjid nih, jalan lebih jauh, itu hajat. Wa kadza sairun najas al mulawwathah, juga termasuk seluruh najis yang mengotori, walau fi na'lin au fi saubin, meskipun najis tersebut terdapat di na'lin, sendal, au saubin, atau pakaian, tidak boleh. Fala yajuzu idkhalun najasah ala nahwin na'lil, maka tidak boleh memasukkan najis ala nahwin na'li, yang terdapat dalam sendal, illa bisyaratain, kecuali dalam dua syarat. Satu, ayat mana talwis, jika terdapat kotoran di dalam sendal boleh dibawa ke masjid dengan syarat satu, kotorannya tersebut tidak akan berceceran dan tidak akan mengotori masjid gitu Pak ya. Ya garing gitunya. Sawaun kanat bisyahwatin mana wa ayakuna li hajatin kahopidia, atau karena ada rasa takut kayak upami teh dicanak ya senal pasti bakal leungit gitu tah, maka boleh dibawa ke mana Pak? Di masjid gitu ya. Cuma ya hati-hati kalau dibawa ke masjid seyogianya kan ya dibungkus gitu ya. Cuma jangan dimasukin ke kantong, boleh tidak Pak? Nah, kemudian kantongnya digandong dibawa sholat. Dan justru yang ditakutkan itu berarti dia sholat membawa najis, haram gitu, batal sholatnya. Jadi memang ya harus hati-hati Pak ya itu. Nah, kaitannya dengan apa? Talwis, kotoran. Oke, wa ashiruha. Atau ada yang bertanya dulu Pak? Musola dengan masjid juga sama, tidak boleh. Apanya? Musola. Wa kharaja. Di sini kan di pengecualiannya itu madrasah dengan musola gitu kan. Itu kalau musola itu apa?
Ya musola itu tempat sholat yang tanahnya tidak diwakafkan, gitu kan, seperti lapangan, gitu ya. Itu. Dari jumlah orang yang Apa? Bukan dari jumlah orang, Pak. Sebetulnya musola mah hanya kedudukan tanahnya saja tidak diwakafkan. Gitu. Kalau masjid mah tanahnya diwakafkan untuk sholat, itu masjid, itu perbedaannya. Gitu. Jadi gimana? Masih bingung? Mana Pak Kiai? Ini mengenai akan nikah di masjid tadi. Kebiasaan di kita kan dihadirkan perempuannya. Ya. Nah, yang benar itu dihadirkan atau tidak? Jadi sedang handphone, jadi akan nikah di masjid asal perempuannya dan haid tidak dihadirkan di masjid. Ya itulah yang menjadi masalah. Perempuan, siapa yang akan menanggung dosanya jika memang perempuan itu melaksanakan akad di mana Pak? Di masjid. Jadi memang seyogianya, tapi bukan hanya perempuannya saja yang akan ditikahkan Pak ya, tapi jamaah yang ikut juga itu yang menjadi masalah. Gitu. Nah, jadi kaitannya dengan perempuan yang haid, kemudian menikahnya di mana Pak? Di masjid, gitu Pak ya. Tentu tetap mutlak kedudukannya menjadi haram. Gitu, karena di sini bukan ubur. Ya, bukan ubur itu apa? Bukan melewat, tapi tinggal diri di masjid. Yang minggu kemarin itu kalau hanya sebatas ubur itu boleh. Kalau tinggal diri di masjid itu hukumnya tetap menjadi haram. Akadnya jadi sah enggak? Ya kalau akadnya sih sah-sah saja selama tercukupi Syarat rukunnya. ya syarat yang rukun. Jadi mungkin konteks yang berbeda Pak ya. Ya. Jadi keharaman dirinya tinggal diri di masjid. Kemudian dengan kedudukan akadnya sah-sah saja. Nah, itu mungkin. Jadi apakah perempuannya itu harus dihadirkan? Kalaupun toh tidak dihadirkan, perempuan yang lagi haid sekarang ijab kabul wali dengan ya ada ijab ada kabul, ya sah-sah saja meskipun tidak dihadirkan, gitu Pak ya. Jadi tidak dihadirkan perempuannya kita ijab kabul, bapaknya ya sah saja, tidak menjadi masalah. Sah akad nikah meskipun perempuannya tidak dihadirkan karena dia dalam kondisi haid. Bagusnya memang seperti begitu. Kalau wanitanya dalam keadaan haid, akad mau dilaksanakan di masjid, ya perempuannya jangan dihadirkan. Nah, perempuannya jangan dihadirkan, akad ya sudah, setelah akad selesai pulang semuanya, sah, tidak menjadi masalah. Nah, cuma kan pas sugesti dihadirkan itu sebetulnya karena di dalam nikah itu sebetulnya bukan rukun. Kalau khutbah mah ya sunnah, sebelum nikah itu ada khutbah nikah. Sebetulnya itu. Jadi kenapa selama ini pasangan itu suka dihadirkan dalam ijab dan qabul? Karena setelah sebelum akad itu ada sunnah Rasulullah, yaitu khutbah nikah, sehingga semoga dengan khutbah nikah tersebut mereka berdua mendengarkan dan bisa menjalankan wasiat-wasiat yang disampaikan. Kalaupun toh tidak dihadirkan, meskipun tidak dalam keadaan haid pun juga tetap sah, gitu, insyaallah. Seberapa jauh ketidakhadiran pengantin itu laki-laki dan perempuan? Karena pernah terjadi yang satu di negara mana, yang di sini gitu nikahnya misalkan. Seberapa jauh? Ya kalau antara di rumah dengan di masjid kan masih dekat misalkan. Ya. Nah ini di luar misalkan, beda daerah misalkan. Tapi yang ya seperti itu pernah terjadi gitu, atau pakai lewat media apa sekarang gitu. Desah ini ya itu. Enggak menjadi masalah. Maksudnya akad nikahnya dengan laki-laki, perempuannya tidak ada di tempat terlalu jauh misalkan. Karena akad nikah mah antara ijab dan qabul mah antara wali dengan ini sah-sah saja, tidak menjadi masalah. Tidak masalah. Karena kenapa? Tidak semata-mata mungkin seorang wali menikahkan siapa Pak? Karena yang menjadi, kalau perempuan itu kan tergantung walinya, dan karena yang menikahkan itu adalah wali, tidak menjadi masalah. Ya, gitu Bapaknya. Itu mungkin insyaallah. Bagaimana dengan ijab kabul melalui sekarang mungkin Pak? Video call gitu ya, dengan kecanggihan
Alat seperti begini. Ya mungkin di sini akan ada khilaf Pak ya. Nanti akan ada khilaf, ada yang mengatakan nanti boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Khilaf di kalangan nanti para ulama gitu Pak ya. Pak Guru harus memang pegangan antara wali dengan Sebetulnya mah kalau pegangan tidak menjadi syarat, yang menjadi syarat itu adalah itisolnya Pak. Ya, jadi ucapan nyambung antara apa? Ya, antara kedua belah pihak, antara wali dengan pengantin, calon pengantin. Jadi kalau kalau jabat tangan mah supados ngeh, kontan tarima, nah gitu, ya gitu. Jangan dikasih kode, gitu. Kalaupun tidak pun berjabat tangan, kan artinya ya adat gitu ya. Yang penting mah meskipun tidak jabat tangan sebenarnya kontan tarima abdi nikah sah, tidak menjadi masalah. Video jarak jauh bisa ya? Iya, makanya nanti ada kontroversi nanti di kalangan para ulama nanti dibahas secara khusus. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nanti Pak pada bab nikah, Pak Dadang mau kawin lagi. Ejakeun ke ibu. Jarak jauh. Nah, makanya nanti akan ada kontroversi nanti di kalangan para ulama Pak ya. Nanti akan dibahas terus, ada yang mengatakan boleh, nanti ada yang mengatakan tidak boleh. Karena kenapa? Ya ada ilatnya masing-masing nanti, memang harus dibahas seperti itu. Itulah insya Allah. Ini ya. Jadi sekali lagi Pak, perempuan yang haid tinggal diam di masjid itu tidak boleh. Gitu, melewat pun juga, gitu bolehnya itu jika tidak akan mengotori. Tapi kalau melewatnya mengotori mah hukumnya tetap menjadi haram. Nah itulah. Insya Allah. Ada lagi cukup Pak? Kita lanjutkan dulu ya. Kita selesai. Wanita yang haid itu seolah-olah tidak ada ibadahnya. Kira-kira ibadah apa yang dia laksanakan selama haid? Oh iya, jadi kan bukan seolah-olah tidak ada ibadah. Justru perempuan yang haid itu tidak ibadah, itu ibadah. Kata saya. Justru tidak ibadahnya itu adalah ibadah. Contoh seorang perempuan yang haid dilarang sholat. Tidak sholatnya itu adalah ibadah. Gitu. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan yang haid. Banyak untuk kebersihan, beres-beres rumah, banyak. Ya, masak, membahagiakan suaminya dengan masakan-masakan yang ini ibadah juga Pak. Kemudian apalagi zikir boleh tidak Pak perempuan yang haid? Boleh, tidak menjadi masalah perempuan yang haid, karena yang tidak boleh mah membaca Al-Qur'an. Nah itu Pak. Jadi sebetulnya banyak ibadah yang dilakukan. Karena kenapa? Tidak melakukan, berarti kan tidak melaksanakan. Berarti kan perempuan yang haid itu sholat itu dilarang. Berarti menjauhi sholat bagi seorang perempuan haid itu adalah ibadah. Aturan. Ya, insya Allah Pak ya. Semoga tidak puas. Kita lanjutkan. Ashiroha 10 yang diharamkan bagi wanita haid itu al-istimta. Istimta itu mengambil kenikmatan. Gitu ya. Al-mubasyarah dengan bersentuhan kulit. Sawaun kana bi syahwatin amla, meskipun dengan syahwat ataupun tidak, gitu ya. Haram juga seorang laki-laki mensetubuhi istrinya dalam keadaan haid, atau diri sendirinya yang mengambil kenikmatan mubasyarah yang langsung antara tangannya dengan kemaluannya. Haram hukumnya bagi perempuan. Istimta ini mengambil. Jadi bukan hanya bersetubuh saja, dirinya mengambil kenikmatan itu tidak boleh. Bima baina surati warukbah, antara apa? Pusar dan biwatin dengan watok. Watok itu dengan jima. Sawaun kana bihailin amla, meskipun dengan hail penghalang amla ataupun tidak. Wa bi ghairi, atau dengan haisulah hail. Wala buda antakuna mubasyarah bima yanqudu masul wudu. Tentu seyogianya mubasyarah persentuhan tersebut bima yanqudu terhadap hal-hal yang membatalkan tersentuhnya wudu. Liyakhrija as-sin wasyar, seperti sin itu gigi, wasyaru dan rambut. Fala tahrum al-mubasyarah bihi, maka tidak haram persentuhan tersebut dengan apa? Melalui gigi, dengan apa? Sya'ar itu rambut. Walhasil, hasilnya adalah anna badanal mar'ah, sesungguhnya tubuh perempuan itu halal haid
dalam keadaan kondisi haid bin nisbah ila istimna dinisbatkan kepada mengambil kenikmatan wal mubasyarah dan bersentuhan ala ismain. Ada dua pendapat para ulama. Ahaduha, yang pertama ma baina surah wa rukbah, antara surah dan rukbah payah rumu ala rijal mubasyarah fi mutlaqan, mutlak bagi perempuan bagi laki-laki untuk bersentuhan langsung kepada perempuan yang lagi haid antara surah dan rukbah, itu mutlak. Artinya apa? Haram untuk disetubuhi. Itu jelas sudah ada susulannya. Sawaun kanat biwatin persentuhan tersebut dengan wato itu dengan bersetubuh, au bilamsin atau dengan menyentuh, idza kana tahta sayap, jika di luar tidak pakai apa? Tidak pakai kain. Bihilafil istimta'i biha, pengecualian dengan apa? Mengambil kenikmatan bigoiriha, dengan selain yang tadi disebutkan. Kanadrin, seperti melihat dengan syahwat boleh. Kalau hanya melihat mah gitu Pak ya. Fa innahu la yahrum, itu menjadi tidak haram. Wa amal mubasyarah fauqaha in kanat biwatin fayahrum aidon. Wa amma bigari fala. Jadi keharamannya itu antara surah dan rukbah itu adalah antara bersetubuh dan tidak. Kalau tidak bersetubuh berarti tidak haram. Kalau bersetubuh maka hukumnya menjadi haram. Itu pendapat yang pertama. Wasaniha, dan yang kedua, ma ada baina surah wa rukbah, mengambil kenikmatan antara selain apa? Surah dan rukbah, tibujal kaluhur gitu banyak tanapi tina tuur ka kahanap gitu nya, tina tuur ka hanap gitu. Nah. Gitunya palayah rumutlah. Nah, itu tidak apa? Layah tidak haram. Jadi boleh, Pak. Gitu. Artinya apa? Tibujal kaluhur, tituur kahanap. Nah, perempuannya lagi haid, kemudian istimta, mengambil kenikmatan, fala yahrum, maka hukumnya menjadi tidak haram. Artinya boleh. Haram itu hanya sebatas antara pusar dan lutut. Wa yahrumu 'alal mar'ah, haram bagi perempuan wahya haidun, dia dalam keadaan haid, antu basyara rajul, menyentuh laki-laki bima baina surati wa rukbatiha, antara pusar dan lututnya, bi ayyuzin min badani, di bagian mana saja min badani dari badannya, walau ghairu ma baina suratu warbatu, walau meskipun ghairu selain ma baina suratuhu, antara selain pusarnya warb dan lututnya, li anna ma mana min masih min li anna ma mana aman masahu yamnaha ang tamasu. Jadi sesuatu hal yang apa? Yang diraba, yang disentuh itu tentu menjadi ketidakbolehannya untuk disentuh. Wa mimma yarum 'alal haid atau harah lil hadas bi qasdi ta'abbud ma'a ilmiha bil hurmati litala'ub. Juga diharamkan bagi perempuan yang haid apa Pak? Atau harah lil hadas gitunya. Jadi perempuan haid disebut kucal teuing memang tekenging gitu perempuan haid teh. Atau ngahajakeun ibak gejebur tapi litalau, hanya untuk mempermainkan saja. Tapi kalau mandinya min nadopah, dimaksudkan untuk apa? Nadomah, bersih-bersih, tidak menjadi masalah. Justru yang tidak boleh itu kritala'ub. Tala'ub itu mempermainkan. Jadi ngulin-ngulin bebersih gitu Pak ya. Gitu. Kagtisalil haji, seperti apa? Mandi haji lam yamtani, tidak dilarang. Jadi kalau bersih-bersihnya perempuan haid ini untuk niatnya nadopah, itu menjadi tidak masalah gitu Pak ya. Walayahum, juga tidak haram alal haid, bagi mereka yang haid, wan nufasa dan nifas, hudurul muhtadar alal mu'tamad. Ya, pendapat mu'tamad itu tidak menjadi masalah. Perempuan yang haid menghadiri mereka yang sedang sekarat mati, gitu, jantan takjiah gitu Pak ya, orang yang meninggal sedangkan dia dalam keadaan apa? Haid dan nifas. Secara pendapat mu'tamad itu tidak masalah, jadi boleh-boleh saja. Khilafan lima fil ibab waraudoh, tapi berbeda sebagaimana yang tercatat dalam kitab ibab dan raud,
Wa alalau bitadari bimtinai malaikati rahmah minal hudur. Ada juga yang mengatakan oh tidak boleh. Perempuan haid, perempuan nifas ini takziah atau menghadiri orang yang sedang sekarat mati, tidak boleh. Kenapa? Karena akan menghalangi malaikat gitu Pak ya, datang kepada, dengan sebabnya akan menghalangi datangnya malaikat. Jadi dengan sebabnya perempuan itu haid atau nifas akan menghalangi siapa? Malaikat untuk datang kepada rumah tersebut. Jadi ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh, ya tadi pendapat mu'tamad. Gitu. Artinya apa? Silakan, tidak menjadi masalah. Kamu panginten punten anu ngantunkeun teh dulur urang, gitunya tatangi urang, sedangkan dan nanti garwa teh nuju head gitunya, maknya henteu di longok-longok acan sebab dirinya sedang dalam keadaan nifas dan head gitu. Kalaupun toh gitu ya dia dalam keadaan apa Pak? Kalaupun toh dalam keadaan haid gitu. Tapi di satu pihak memang dalam pendapat ulama lain kalau dia datang dia dalam keadaan kotor, tidak suci, akan menghalangi datangnya malaikat. Jadi kira-kira pilih yang mana Pak? Hadir atau tidak ya? Ya panginten ulah lebet ka bumi lah. Lebet ka bumi gitu ya. Kan saukur mengucapkan bela sungkawa di depan rumah. Karena kenapa? Tadi yang menjadi elatnya memang menghalangi datangnya malaikat rahmat kepada rumah tersebut. Dan memang hampir rata-rata kalau yang tahu mah, kalau lain-lain dulur-dulur mah cek kasar apa gitunya, perempuan itu kan untuk mendapatkan 2 qiraat tidak sampai mengantarkan jenazah kemana Pak? Ke pemakaman ya. Kalau mendapatkan 2 qiraat, justru tidak berangkat ke pemakaman itu akan mendapatkan 2 qiraat. Nah, itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Pak telah selesai. Nih, hampir 1 bulan nih kita membahas masalah hal-hal yang diharamkan bagi mereka yang nanggung hadas, bagi yang junub, bagi yang haid. Insya Allah semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Cukup Pak? Kalau ada yang kecuali yang iya. kan ada yang akhir itu kan tadi ada kecualian boleh. Ya. Nah sekarang kalau bersetubuh di akhir itu bagaimana? Kalau bersetubuh di akhir haid. Ya. Ya kan tadi ada kecualinya yang itu. Talak ini mah tidak boleh, itu talak. Boleh talak. Tidak berlaku untuk ini ya yang Untuk bersetubuh. Ya kalau bersetubuh mah tidak berlaku di akhir haid, harus selesai haid kalau bersetubuh. Jadi mutlak, dan disetubuhinya pun juga perempuannya harus dalam keadaan sudah suci. Gitu, sudah dalam keadaan bersih. Oke Pak. Ada yang menikah. Janda menikah. Kemudian dalam perjalanan 5-7 tahun suaminya cerai dia. Habis cerai, jalan kira-kira 3 tahun, mereka nikah lagi. Nikah ulang lagi yang kedua. Tapi dia cerainya terus, saya cerai kamu. Dia bilang saya talak, ini dia nggak seperti itu. Hanya bilang saya cerai. Kemudian sekarang mereka mau kembali lagi. Pertanyaan saya, Ustaz, yang ketiga kali ini hukumnya gimana, Ustaz? Kan talak itu ada 2. Satu ada talak raj'i, kemudian ada talak bain. Kalau talak raj'i itu 2, talak 1, talak 2. Jadi jika dia mentalak istrinya, maka jatuhlah talak 1, gitu Pak ya. Maka masa idahnya itu 3 bulan 10 hari, gitu Pak ya. Jika lebih kemudian dia mau raj'i setelah 3 bulan 10 hari, gitu, dia boleh karena talaknya talak raj'i. Kalau lebih dari 3 bulan 10 hari, maka harus nikah jadid, memperbaharui nikah. Tapi kalau sebelum kuruknya 3 bulan 10 hari, maka cukup seorang laki-laki mengatakan roja'tu ilaiki, aku kembali kepadamu, gitu Pak ya.
rujuk gitu ya. Jadi batas waktunya berapa Pak? 3 bulan 10 hari. Kalau 3 tahun ampleng-amplengan. Jadi lain 3 bulan sama tahun. 3 tahun gitu Pak ya. Tertalak kemudian kan baru talak 1. Boleh talaknya talak raj'i, berarti dia kembali kepada istrinya dengan melakukan lagi akdun nikah, akad nikah, ijab qabul gitu. Resepsi deh nggak kira-kira? Kalau talak raj'i gitu ya, tentu kalau talaknya talak bain gitu, balik deh kedua kalinya. Itu masih boleh yang kedua kalinya. Cuma kalau yang ketiga kalinya berarti sudah jatuh talak 3. Haram hukumnya untuk kembali sebelum salah satunya nikah dengan orang lain sehingga dakhala biha. Apa gitu ya? Insya Allah. Memang kan dakhala biha apa ya? Dakhala biha di sini apakah perempuan yang dimasuki atau laki-laki yang ada yang mengatakan memang harus dua-duanya, ada yang mengatakan perempuannya yang harus apa? Ya dimasuki dulu oleh orang lain. Nah, itu dakhala bihanya. Jadi yang menjadi patokannya adalah perempuannya. Itu. Ya, kedah kaselang lah dakhala. Gitu Pak ya. Insya Allah Pak, cukup Pak. Ya. Mau kembali lagi. Ya jadi boleh ya kalau talak raj'i mah meskipun 4 tahun juga Pak. Ya talak raj'i gitu 4 tahun ditinggalkeun we kabeh ketalak gitu ya. Gitu. Nah, cuma memang mah apa? Dalam waktu 3 bulan 10 hari itu ada keputusan yang mutlak dari seorang laki-laki. Apakah mau ditalak sehingga terjatuh talak atau mau raj'i, harus ada keputusan yang pasti. Kalau tidak ada keputusan yang pasti, berarti selama itu suami ngagang gayong istri. Nah, berarti salami eta oge sebetulnya seorang laki-laki sedang berbuat dosa itu. Keputusan talak itu dari pengadilan atau dari ucapan Pak? Ya. Karena ada yang mengatakan dari pengadilan ikrah. Ya, betul. Di sini kan pentingnya Bapak, pentingnya kenapa kita harus menjadi seorang muslim yang baik, yaitu taat kepada aturan Allah, taat kepada aturan pemerintah. Tapi pada hakikatnya, pada hakikatnya adalah talak yang diucapkan oleh seorang laki-laki, bukan menunggu keputusan pengadilan. Gitu Pak ya. Maaf, sekarang ada akad nikah, kemudian pihak penghulu tidak hadir. Sah tidak Pak? Ya sah saja, cuma nikahnya nikah apa? Ya nikah siri. Cuma kan bukan muslim yang baik, karena yang ditakutkan adalah nanti seorang perempuan jika dia tersakiti akan berlindung kepada hukum yang mana? Nah disinilah ya pemerintah punya punya peran yang sangat penting untuk mengatur kemaslahatan di masyarakat. Insya Allah. Nanti khusus bab itu bab nikah ya. Karena jadi ujung-ujung karena bab nikah ya. Wah yang kawin deh. Ya. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.